Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi. Saudaraku semuanya dimanapun berada, seiman setakwa, senasib seperjuangan, sebangsa setanah air, doa saya untuk kalian semuanya, mudah-mudahan kalian semuanya senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilancarkan rezekinya, diberi umur panjang, umur yang berkah, umur yang bermanfaat. Dan bagi saudaraku yang sedang sakit, saya doakan mudah-mudahan segera sembuh, diangkat penyakitnya sehingga bisa beraktivitas seperti biasa. Dan bagi saudaraku yang sedang menanti jodohnya, saya doakan mudah-mudahan segera mendapatkan jodohnya, segera menikah, membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, amin ya rabbal alamin. Seperti biasa saudaraku, pada video kali ini saya akan berbagi kembali tentang keilmuan. Tentu saja yang akan saya bagikan pada malam hari ini ataupun pada video kali ini yaitu ijazah doa untuk memanggil uang. Nah, ini penting bagi saudara-saudaraku yang terkadang yang namanya manusia itu ada cobaan, yaitu terkadang rezekinya sulit. Padahal semua orang sebetulnya, setiap orang itu rezeki sudah diatur. Artinya pasti kita semuanya itu sudah dikasih rezeki, hanya saja sampai kepada kita itu ya tetap harus ada perantara, harus ada jemputan seperti itu. Bagaimana cara menjemputnya? Tentu saja dengan bekerja seperti itu ya. Namun biasanya saudaraku, walaupun bekerja, kalau kita sombong kepada Allah, kalau kita tidak mau meminta kepada Allah, tidak mau berdoa, nah maka bisa jadi kita akan dicoba lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya misalnya ketika kalian bekerja ya, yang seharusnya dapat uang namun terkadang tidak mendapatkan uang. Kenapa? Bisa jadi ketika ikut sama orang, bisa jadi orang yang harusnya dikatakan bos yang harus membayar malah kabur, atau jenis lainnya. Misal kalian dagang ya, yang seharusnya mendapatkan uang sementara dagangannya sudah habis dibeli, namun ternyata dihutang, dan orang-orang yang menghutang itu ketika diminta untuk nyarutang, dia masih banyak alasan dan lain sebagainya, akhirnya bangkrut. Nah, maka dari itu saudaraku, manusia itu harus selalu berupaya bagaimana supaya kita dapat rezeki dengan baik, dengan lancar seperti itu. Nah, jadi di sini saya sebut doa pemanggil uang itu ya tidak semata-mata seperti kita memanggil orang, "Hei Kang, sini Kang," tidak seperti itu. Namun maksud saya doa memanggil uang itu karena doa ini insya Allah ketika diijabah oleh Allah, maka kita akan mudah sekali untuk mendapatkan jalan, mendapatkan rezeki seperti itu ya. Misalnya dagang, dilalah dagangannya laris dan tidak dihutang seperti itu, ataupun dihutang namun ya mudah, orang-orang yang hutang itu mudah membayar. Dan juga ketika kalian itu bekerja dengan bos, yang dilalah bosnya itu belas kasih dan selalu dibayar aktif seperti itu. Nah, maka saudaraku silakan nanti ijazah ini diterima dengan baik, diamalkan dengan ikhlas dan diistiqomahkan. Insya Allah ya, insya Allah kalian semuanya ketika mengamalkan doa ini pasti rezekinya lancar ya. Amini saja saudaraku ya. Karena ini banyak yang sudah mengamalkan dan alhamdulillah banyak yang tajrib seperti itu. Artinya ya tidak pernah sepi dari yang namanya uang seperti itu. Kadang kan ada orang yang kadang 1 bulan tidak pernah memegang uang, artinya sangat sepi itu rezekinya. Nah, maka ini doanya saudaraku, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian semuanya. Silahkan nanti diterima ya. Jadi doanya seperti ini, bismillahirrahmanirrahim, Rabbi inni qabalta nafsan farhamha wa in arsaltaha antahfadhuha bima tahfadhu bihi ibadakas sholihin. Ya, saya ulangi lagi, Rabbi inni qabalta
nafsan farhamha wa in arsaltaha antahfadhuha bima tahfadhu bihi ibadakas sholihin. Ya. Kalau sulit ya kalian dengarkan kemudian dicatat seperti itu, dicatat. Karena saya untuk membuat video ini tidak saya edit ya, artinya tidak saya kasih tag ataupun apa, pokoknya yang miliki seperti ini langsung saya upload seperti itu. Nah, jadi caranya ya kalian harus tulis dulu di kertas ya, sambil mendengarkan ditulis, nanti dihafalkan. Saya ulangi lagi, bismillahirrahmanirrahim. Robbi ini qobalta nafsan farhamha wa in arsaltaha antahfadhuha bima tahfadhu bihi ibadakas sholihin. Nah, itu doanya. Dibaca 3 kali tahan nafas, ditiupkan pada uang yang kalian dapat. Misalnya kalian mendapatkan uang dari hasil kerja ya, dibacakan doa ini kemudian baru dimasukkan dompet. Yang lebih bagus lagi ketika memasukkan ke dompet itu jangan dibalik, artinya misal uang ada gambar orang ya maka yang namanya orang kan ada kepalanya itu di atas ya, jangan sampai dibalik seperti ini. Nah itu ya, jadi harus ditata rapi, kepalanya di atas. Nah, seperti itu. Setiap kalian itu menerima uang dari siapapun atau hasil apapun, hasil kerja, hasil dagang, atau dikasih orang ya, itu bacakan bismillahirrahmanirrahim. Robbi inni qabalta nafsan farhamha wa in arsalta antafadhu bihi ibadakas sholihin 3 kali. Tahan nafas ya, kemudian tiupkan. Itu yang harus diamalkan seperti itu. Jadi mendawamkannya seperti itu. Kalau mau doa ini lebih berenergi lagi atau lebih bagus lagi, dibaca setiap habis sholat fardu ya, sholat fardu 5 waktu 1 kali saja atau lebih bagus lagi 3 kali. Pokoknya ganjil seperti itu ya. Kalau nggak ada waktu 1 kali nggak masalah. Kalau ada waktu 3 kali, ada waktu 9 kali, 11 kali boleh. Tapi yang jelas saudaraku, yang penting ketika kalian dapat uang itu harus dibacakan itu dulu, sehingga nanti ketika dibelanjakan seolah-olah ini uang ini kayak memanggil uang lain gitu loh. Artinya ya kita akan rezekinya sangat deras, mudah mendapatkan rezeki seperti itu, sehingga dompetnya isi terus. Bukan berarti uangnya itu seperti manak ataupun lairan, itu enggak, atau tidak berarti di situ ada uangnya orang kemudian pada masuk ke dompet, itu tidak. Ya artinya ketika uang kita dibelanjakan seolah-olah memanggil rezeki yang lain, sehingga pada katut ke kita dengan cara nanti dilalah kita kalau dagangnya laris, banyak pembelinya seperti itu. Kalau kerja ya kerjanya lancar, dapat uang, seperti itulah intinya ya. Jadi bukan berarti pemanggil uang ini ketika dibaca kemudian gedubrak, itu mustahil saudaraku ya. tetap kerja. Karena walaupun setiap orang itu sudah diatur rezekinya, tapi tidak dikasihkan semerta-merta, itu tidak. Tetap ada alat untuk sampai kepada kita seperti itu. Oke, terima kasih ya saudaraku yang sudah mendengar video ini sampai akhir. Jangan lupa share ke teman kalian, barangkali ini bermanfaat buat teman kalian semuanya, dan bantu kembangkan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih, saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.